Iya, soalnya ini juga ada proses yang makan Rafa, nggak di situ dulu dong. kemana-mana. Iya, di kamar dulu lebih bagus. Iya, dan suaranya berisik. Iya. Kalau udah begini kan rada-rada. Enggak sudah. Nah, ya Pak, minimal kan, baksonya itu kan jadi dasar. Iya, minimal kan itu. Ya, kalau juga dapet benefit dari itu ya, ya minimal juga gitu. Cuman ya, iya, Barcelona kan tulis nih ya, ribet, ya, Ovigo ya, Yogi, ya kalau Yogi nggak usah di, nggak usah ditinggalin, dideketin, ya, nggak curigaan. Kalau dia kalau di dari itu orang apa sih? Kalau bukan ini apa? Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Yusuf, bisa dengar saya, Dok? Ya, halo, halo, Assalamualaikum. Ya, Oh, buat tahu dari mana? kedengeran suara saya, Dokter? Kedengeran. Halo. Oke. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah masih hidup. Ya, alhamdulillah hidup dan sehat ya, Dok. Ah, itu penting. Iya, Oke, ada yang gimana hidup nih? tapi nggak sehat. Teman-teman semua di grup satu hari satu EKG maupun semuanya yang sore ini datang hari ini ikut join. Oke. Moga-moga sehat semua. Alhamdulillah Gimana? ini sudah ada Alhamdulillah. 20 orang ya yang gabung kira-kira. Eh Lanjut aja lah, seadanya ini nggak apa-apa. oke, tapi ini sebenarnya sih cukup penting ya karena eh, udah banyak pastinya di sekitar kita pasien yang isolasi mandiri ternyata meninggal di rumah. Nah, ini pentingnya fase 1 atau kita pribadi sebagai tenaga kesehatan langsung Betul, betul, terjun ke betul. masyarakat. Nah, eh, tolong dok, dibantu dok, bagaimana sih terapi COVID untuk kami GP di fase 1 supaya mengurangilah tingkat kematian saat pasien isolasi mandiri. Mungkin mereka isolasi mandiri juga nggak mau, tapi penuh rumah sakit. Pengalamannya Dokter Ateh gimana di Jakarta, di Bekasi itu? Banyak menolak Di pasien apa enggak? Bekasi. Iya, nggak enak ya sebenarnya kata-katanya nolak ya. Sebenarnya nggak nolak. Tapi ya gimana, bed penuh. Iya, kayak saya di Bekasi dok. Di rumah sakit saya di IGD 11 bed. 11 bed itu penuh sampai kursi roda kursi roda IGD ada 2, ada 3 lah, itu juga kepake waktu itu. Sampai akhirnya kita pernah pasien itu benar-benar cuma beralaskan selimut di lantai. Kan swasta, jadi kita nggak ada tenda darurat. Itu. Ya, itulah. Kalau di Semarang sama Semarang kondisinya dok? juga sama overall, tapi ini sih slightly lebih baik sedikit ya hari-hari ini ya. Mungkin Iya, efek benar dari sama. PPKM ini sudah agak lebih baik, tapi beberapa pasien masih tidak mendapat rumah sakit gitu. Jadi tumpuannya Ya, ada di teman-teman di fase 1, di puskesmas, yang di masyarakatnya akhirnya tergantung pada teman-teman semua gitu. Terus apa namanya? Jadi
saya kira sebenarnya teman-teman semua pasti udah belajar ya, udah baca semua ya. Jadi overall saya cuma mau share aja apa sih strategi. Kita langsung mulai aja ya, Dokter Atih ya. Kita Iya, iya, mulai langsung cerita ya. Jadi iya. pada COVID ini kita yang paling penting menurut saya adalah kita harus bisa mendiagnosa sedini mungkin dan kemudian menerapi sedini mungkin gitu. Jadi banyak pasien kita itu datang ke kita udah kondisi terlambat kan ya, Dokter Ateh ya, aku rasa ya, tahu kita udah Iya. kondisi udah desaturasi dan lain-lain, itu yang berat gitu. Sebenarnya kalau mungkin kita bisa menerapi lebih dini itu bisa lebih baik. Walaupun harus diakui bahwa kalau kita ngomong semata-mata evidence based medicine ya, itu nggak ada obat COVID satupun yang bagus gitu. Apa namanya, hasil risetnya itu bagus gitu, nggak ada gitu. Teman-teman boleh lihat lah itu di websitenya WHO ada. Kemarin juga saya dapat share PDF tentang apa terapi-terapi obat-obat dan hubungannya dengan rekomendasi dari WHO. Itu hampir semua obat yang kita pakai itu masih dipertanyakan semua. Kecuali misalnya dexamethasone. Dexamethasone diberikan pada pasien yang moderate to severe. Itu dia bilang rekomendasi. Tapi yang lain sebenarnya rekomendasinya itu lemah gitu. Bahkan Remdesivir yang kita pakai sehari-hari kemarin dengan harga sekian juta itu ternyata juga penelitiannya masih belum sangat kuat. Jadi harus diakui bahwa terapi kita terhadap COVID itu masih belum terlalu jelas gitu ya. Ya. Jadi inti dari apa yang harus kita lakukan pertama kalau teman-teman di mana di fase 1 atau dimanapun adalah satu kita harus tahu dulu patofisiologi dari perjalanan si penyakit COVID ini, gitu ya. Pertama kali si COVID ini datang ke sebuah tubuh manusia, ke pasien, maka pertama kan dia akan yang mulai timbul adalah fase viremia, yaitu virusnya setelah inkubasi ya jelas ya. Setelah masa inkubasi, mulai kemudian dia mulai ada demam atau pilek atau batuk atau apapun, disitulah pasien mulai ada gejala, kita masuk ke fase viremia, di mana di situ terjadi replikasi virus yang sangat tinggi. Nah, itu terjadi kurang lebih kalau dibilang dari onset pertama dia ada gejala, itu kurang lebih sekitar 5-7 hari itu. Ya. Jadi misalnya nih pasien datang tanggal 1 ke kita, dia bilang, atau tanggal 5 lah datang ke kita, dia bilang, saya pilek udah 5 hari dok, gitu. Tapi saya swab baru kemarin, gitu. Tanggal 4 baru positif. Onset yang kita pegang bukan tanggal 4-nya, tapi tanggal 1-nya. Ya, disitulah hari pertama onset dia. Berarti kita harus berpikir, oh ini udah masih masuk ke minggu pertama gitu. Masih masuk dalam fase viremia. Nah, kemudian ketika masuk ke setelah 5 hari, 6 hari, 7 hari, ya itu 5-7 ini perbatasan ya. Itu mulailah masuk ke fase berikutnya, yaitu fase di paru ya, mulai nih kena di paru. Nah, pasien kadang-kadang kalau udah masuk ke fase paru ini sangat-sangat krusial nih, hari ke-5 sampai hari ke-7 itu sangat krusial. Di mana kita harus masuk obat-obat yang bisa mencegah supaya kondisi paru jangan terlalu jelek gitu. Nah, kalau fase pertama tadi, fase viremia sampai 5-7 hari itu menurut saya sih, ya ini masih bisa diperdebatkan sih. Masalahnya kan terapi COVID juga banyak diperdebatkan karena evidence base-nya belum kuat. Jadi ya, kalau saya, intinya kalau masih masuk dalam fase viremia, fase awal, di sini tempatnya untuk memberikan antivirus semaksimal mungkin gitu. Masalahnya adalah dari banyak antivirus kan penelitiannya masih belum sangat bagus ya. Ya sekarang yang ada kan Favipiravir, ya merek dagangnya Avigan. Jadi kalau memungkinkan yang kita berikan Avigan aja, itu yang paling baik. Kalau memungkinkan. Kalau nggak ada gimana? Ya ada penelitian kecil-kecil yang mendukung oseltamivir. Kalau Remdesivir kita nggak ngomong ya, itu masalah di rumah sakit ya. Tapi kalau ingin anggap aja kita di fase ke-1 deh. Ini pasien masuk ke hari ke-5. Apa yang harus kita pakai?
Ya, kalau memang memungkinkan ada favipiravir, kasih favipiravir. Kalau tidak bisa memungkinkan, ya kasih oseltamivir. Walaupun penelitiannya tidak bagus. Walaupun si pedoman terakhir terapi bilang harus ada influensanya gitu ya. Ada gejala kayak flu gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada favipiravir gimana? Atau favipiravir terlalu mahal misalnya. Ya udah, nggak apa-apa. Ada penelitian kok yang mendukung oseltamivir, walaupun itu penelitiannya kecil. Toh antivirus juga. Tetap kita pakai menurut saya sih. Nah, plus kombinasi dengan azitromisin. Nah, di sini memang azitromisin ini punya, memang penelitiannya juga nggak sangat kuat, tapi oke lah kita pakai gitu ya. Dia ada untuk antibakterial plus antivirus itu azitromisin. Jadi fase-fase awal kalau perlu kombinasi azitromisin plus oseltamivir atau favipiravir boleh ya. Tapi ingat ini terutama pada pasien yang ada gejala ya, jangan pada pasien yang tidak ada gejala. Kalau OTG sebenarnya vitamin itu cukup. Tapi kalau udah ada gejala, menurut saya sebaiknya tetap masuk antivirus ya. Kalau perlu plus azitromisin itu satu. Kemudian kasih obat-obat untuk penurun panas, vitamin. Vitamin yang di awal sebenarnya sangat penting menurut saya ya overall semua tahu lah vitamin D ya. Cuma walaupun sebenarnya agak terlambat juga karena kalau misalnya kita kasih high dose vitamin D, sebenarnya kan lebih baik vitamin D sejak mulai kemarin-kemarin, sudah mulai ini. Tapi ya nggak apa-apa daripada nggak ada ya. Jadi sejak awal saya sih biasanya kasihnya antivirus, kemudian vitamin, kalau batuk kasih asetilsistein, cetirizine juga boleh ya untuk alergi, atau loratadin juga boleh ya, atau yang lain boleh, kemudian azitromisin saya kira sudah mulai masuk. Nah, bagaimana dengan ivermectin? Ya, ini masih kontroversi ya. Ya, pemerintah sih menganjurkan dia harus dengan clinical trial ya. Cuma, jadi masalahnya gini, remdesivir yang kita pakai kemarin-kemarin dengan harga jutaan itu ternyata WHO nggak merekomendasikan secara penuh gitu ya. Jadi artinya ivermectin kan harganya relatif murah. Kita ada penelitiannya kan, walaupun masih kontroversi lah. Ada penelitian yang pro bagus, ada yang tidak bagus, ada meta-analisa yang bilang ini cukup baik, ada meta-analisa yang bilang oh nggak ada efeknya tuh gitu. Tapi overall kalau saya baca nih, maaf kalau saya salah, tapi kalau saya baca sih overall efek samping yang berat banget itu nggak ada. Nggak kayak misalnya chloroquine ya, yang kemarin-kemarin yang bikin heboh itu yang bisa efek samping ke jantung tuh. Aritmia ini ivermectin ini relatif efek samping nggak terlalu berat lah gitu. Jadi antara risk and benefit di situasi yang nggak jelas kayak gini, menurut saya boleh dicoba oleh teman-teman. Tentu saja ya kalau mau sesuai pedoman pemerintah ya pakai ya dalam clinical trial ya. Nanti saya diprotes lagi nih gara-gara ngomong ivermectin. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi kalau pasien mau, itu biasanya tak tawarin tuh, Bu, ini ivermectin ada obat, tapi memang belum pasti betul. Tapi kalau ditanya, dibandingkan misalnya dengan azitromisin, oseltamivir, dan lain-lain, sebenarnya tempatnya sama. Apa tempatnya? Yaitu evidence base-nya belum jelas gitu. Kenapa kita sangat anti banget sama ivermectin? Sebenarnya itu sifatnya hampir sama menurut saya sih, dibandingkan dengan oseltamivir sama misalnya azitromisin. Dia artinya ada nilai plus, tapi ada yang bilang oh nggak ada, ini nggak ada manfaatnya. Jadi kalau menurut saya ivermectin masih bisa dipakai. Terutama kalau pasiennya rawat jalan kan, misalnya dia udah mulai batuk-batuk, demam tinggi gitu, ya kita kasih aja. Menurut saya sih bisa dicoba dengan dosis 0,2 mg per kilogram berat badan. Kalau gejalanya ringan banget, sebenarnya menurut saya bisa diberi hanya 3 hari aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ada beberapa yang menganjurkan hari pertama, kemudian selang 2 hari baru masuk lagi. Ada yang selang 2 hari masuk lagi. Tapi menurut saya, karena ivermectin ini kan bekerja dengan mengurangi replikasi virus ya, intinya gitu. Jadi menurut saya penting banget nih pada fase pertama. Jadi dosis memang harus agak tinggi di minggu pertama gitu. Kalau kita terlalu pelan, misalnya nih sehari minum, nanti nggak minum, terus besoknya minum lagi, itu menurutku kita nanti telat dia masuk ke fase berikutnya, ke fase paru gitu. Jadi padahal kalau udah masuk fase paru sebenarnya bukan virusnya yang bekerja.
Di sini udah tromboemboli sebenarnya yang mau dikerjakan, kemudian inflamasi gitu. Jadi menurut saya sih lebih baik ivermectin kalau gejala ringan masuk 3 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi sekali lagi nih harusnya secara kalau dari pemerintah harusnya memakai clinical trial ya, dalam setting clinical trial. Ini saya ngomong ya ini sharing pengalaman aja sih gitu. Nah kemudian kalau gejalanya sedang ke berat, pasiennya tidak dapat tempat di rumah sakit gimana? Itu problemnya juga. Jadi kadang-kadang pasien tidak dapat tempat, udah saturasi udah mulai turun. Nah, itu udah saya berikan ivermectin juga 5 hari kadang-kadang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sempat sampai hari kelima gitu. Ini memang off label ya, cuma problemnya adalah pasien ini pasien yang gawat-gawat yang nggak dapat tempat di UGD, nggak dapat tempat di rumah sakit. So, apa yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin hanya kita berikan misalnya azitromisin. Azitromisin aja kemarin sempat hilang ya dari pasaran ya. Oseltamivir juga hilang. Jadi Ya, itu yang repot. kadang ada, tapi harganya Kadang-kadang masih agak tinggi ya. harganya Tapi nggak boleh bilang sama pemerintah, nggak nanti wajar. marahin pemerintah. Iya, iya. Jadi itu sih. Jadi intinya kalau fase awal itu antivirus, ivermectin menurut saya ada tempat bisa dipikirkan. Ini semua tergantung pola pikir ya. Kalau saya sih masih memakai gitu. Terutama kalau pada pasien-pasien yang nggak bisa tempat di rumah sakit, gitu ya. Satu. Kedua, kalau misalnya pasien kita ini udah lewat minggu pertama. Nah, kalau misalnya pasien kita tadi udah masuk favipiravir, azitromisin, ivermectin ya, vitamin dan lain-lain masih demam-demam. Nah, ketika masuk hari kelima, itulah tempat kita memakai steroid. Nah, kelima, keenam, ketujuh itu mulai kita pikirkan kapan nih kita mau masuk steroid gitu. Jangan terlambat gitu. Artinya kalau terlambat proses dari hiperinflamasi yang berlebihan itu nggak bisa kita cegah lagi. Jadi harus masuk jangan terlambat tapi jangan terlalu dini. Jangan terlalu dini, ada teman-teman yang ngasih metilprednisolon atau dexamethasone terlalu dini. Jadi diberikan pada sejak hari pertama, hari kedua jangan. Karena itu adalah hari-hari di mana tubuh membentuk imun respon ya. Jadi saya kadang-kadang kalau pasien masuk ke dok saya udah batuk pilek nih, udah berapa hari Bu? Hari ketiga. Oke, saya kasih antivirus gini. Saya beri dexamethasone tapi dengan pesan, Bu, nanti hari ketiga hitungannya 3 atau 4 hari setelah minum obat saya, karena dia datang hari ketiga tadi ya. 3 atau 4 hari, kalau masih demam terus, Ibu WA saya. Nah, obat ini baru diminum gitu. Jadi kalau memang dia mulai masuk hari ke-6, ke-7 mulai tetap demam terus, gejalanya makin berat, langsung harus diberikan steroid. Itu menurut saya sih, steroid masuk. Begitu steroid masuk, nah di sini peran yang harus dipikirkan adalah menurut saya antikoagulan. Ya, antikoagulan. Karena kita tahu lah dari otopsi, teman-teman udah belajar baca, bahwa otopsi pada pasien COVID yang meninggal, ternyata di situ banyak sekali tromboemboli yang terjadi di kapiler-kapiler termasuk di paru. Jadi proses fase kedua ini adalah fase di mana terjadi inflamasi yang berlebihan, kemudian embolisasi, tromboemboli yang berlebihan. Nah, ini harus kita stop nih. Ketika masuk fase kedua, di sini tempat untuk dexamethasone atau metilprednisolon, kemudian antikoagulan. Nah, problemnya adalah kalau pasiennya nggak dapat tempat di rumah sakit, apa yang harus kita berikan? Kalau ada tempat di rumah sakit, kita ada enoxaparin, ada fondaparinux, ada heparin. Nah, gimana kalau misalnya nggak dapat tempat, harus isolasi mandiri di rumah? Ya sebaiknya dicek dedimer. Begitu naik, paling tidak udah di atas 800 itu wajib sifatnya. Gimana kalau mepet-mepet dok, 500 atau hampir 500? Kalau saya, kadang-kadang pasien tetap saya berikan. Gitu. Tapi ini off label ya. Karena apa? Karena biasanya itu kalau fase awal udah mepet mulai naik, itu fase berikutnya minggu kedua itu akan naik terus tinggi tuh. Takutnya kita itu telat ya. Jadi ketika tromboembolinya udah terjadi, nah kita baru ngasih misalnya rivaroxaban, edoxaban kita beri. Nah itu udah kadung telat. Jadi beberapa teman saya malah memberi awal. Jadi
Pokoknya kalau ada gejala langsung dikasih. Tapi dosisnya jangan tinggi-tinggi. Kalau pakai rivaroxaban 10 mg cukup ya. Kalau edoxaban ya 15 mg cukup ya. Kecuali kalau dedimernya tinggi sekali. Nah, itu bisa diberikan lebih tinggi. Cuma ada penelitian dengan rivaroxaban 20 mili hasilnya tidak bagus. Pada COVID yang stabil ya, COVID yang stabil. Jadi apa namanya? Settingnya di luar rumah sakit. Jadi menurut saya memang tidak boleh dosis tinggi dan harus memikirkan antara manfaat sama resiko. Jadi ketika masuk ke minggu kedua, maka sebenarnya kalau minggu kedua ini dikasih antivirus ada manfaat ya? Menurut saya udah nggak terlalu bermanfaat tuh kalau udah masuk minggu kedua. Karena replikasi virusnya udah telat, udah terlalu banyak gitu. Dan di sini yang terjadi yaitu tadi inflamasi yang berlebihan, kadang-kadang plus ingat secondary infeksi. Secondary infeksi juga penting. Jadi kalau udah pasien udah bilang ke saya, dok, saya udah mulai paman saya atau bule saya ini udah seminggu lebih. Kemudian kemarin cuma dapat vitamin, misalnya sama azitromisin gitu ya. Ini udah hari ke-8, udah mulai desaturasi. Saturasinya udah 94, 93. Apa yang harus diberikan? Kalau udah masuk minggu kedua, jangan paksakan harus masuk antivirus. Karena kalau dari perjalanan udah nggak terlalu banyak manfaat. Yang harus diberikan menurut saya adalah antibiotik yang bagus, yang untuk paru ya. Jangan sampai ada pneumonia plus karena paru. Misalnya kasih levofloxacin, itu bisa ya. Levofloxacin, Cipro juga boleh. Atau yang lain, kalau misalnya apa namanya pilihan yang lain yang pasiennya bisa dan sanggup beli gitu. Terus kasih dexamethasone, penurun panas kalau masih demam dan lain-lain. Plus menurut saya antikoagulan low dose itu yang perlu kita pikirkan. Cuma segala sesuatu yang saya bicarakan di sini masih off label ya. Jadi masih dalam pro kontra. Semuanya kembali kepada kebijakan teman-teman sendiri. Cuma kalau memang dari guidelines itu memang kayak ivermectin nggak dipakai ya. Dari pedoman terapi ivermectin nggak dipakai. Jadi ya kembali ke teman-teman mau pakai apa enggak. Gimana kalau pasien udah masuk minggu kedua? Terus terang kalau menurut saya sih secara patofisiologi ivermectin pada minggu kedua itu juga nggak begitu banyak tempat. Ya, karena dia kan terutama menekan replikasi virus ya ivermectin ya. Jadi ya ini udah kadung lewat ini si fase viremianya gitu. Jadi kalau minggu kedua, jadi minggu kedua ada beberapa ahli misalnya di FLCC itu dia tetap memberikan tuh ivermectin. Tapi kalau menurut saya juga nggak pas lagi. Disinilah menurut saya pada minggu kedua di mana udah fase pulmonal, pasien mulai desaturasi, saturasi mulai turun. Yang paling penting adalah steroid, kemudian antikoagulan, antibiotik di situ paling penting. Kemudian terapi lain, misalnya kalau beliau mual muntah, tidak mau makan, ya dikasih obat lambung, dikasih anti mual, dikasih penurun panas, dikasih asetilsistein. Kemudian bisa juga dicoba misalnya kolsikin, itu bisa ya merek dagangnya Recolvar, itu bisa itu. Terus kemudian ya beberapa obat lain lah yang belum terlalu dibakukan itu juga bisa dipikirkan menurut saya. Kayak misalnya apa namanya ya? Kalau azitromisin masih boleh enggak di minggu kedua ini? Kalau menurut saya masih bisa itu. Ada beberapa penelitian low dose azitromisin pada pasien dengan pasien paru itu masih bisa dipakai gitu ya. Jadi menurut saya azitromisin masih bisa. Dia akan mengurangi destruksi dari paru gitu, kerusakan paru. Jadi azitromisin pada minggu kedua masih bisa dipakai. Cuma kalau kombinasi azitromisin sama levofloxacin harus hati-hati tuh karena pasti lambungnya pasti nggak kuat. Jadi pilih salah satu. Kalau mau azitromisin misalnya pasiennya tidak terlalu berat, kasih azitromisin boleh ya gitu. Itu sih ini pandangan aja. Jadi intinya kapan pemberian obat itu teman-teman harus dipikirkan gitu. Kalau dokter Ate ada obat untuk prevensi nggak? Saya pernah baca salah satu penelitian tentang ivermectin ya dok, untuk preventif ya dok. Iya sih. Sama vitamin D dok.
Iya, betul, betul, betul. Ya, Jadi, ikhtiarnya kita yang high risk sih ya. Vitamin D ya sih, jelas betul. ya. Ivermectin Heeh. ya yang penting ada penelitiannya lah walaupun Ada memang masih penelitiannya. masih perlu banyak penelitian lagi. Ya, betul, Tapi betul, betul. sesuai prinsip yang dokter ajarkan. Yang penting tidak harmful untuk kita Heeh. karena memang semuanya masih dalam penelitian namanya juga virus baru ya, Dok. Iya. Jadi kalau ini cerita aja ya, Iya. cerita buat Jadi teman-teman. untuk ivermectin untuk teman-teman gimana nih, Dok? Untuk preventif menurut dokter. Jadi eh, ya ini teman-teman yang di garda depan ya terutama ya. Sebenarnya ini kalau untuk masyarakat awam nggak pas ya, nggak pas kayak lagi nggak pas. Tapi kalau untuk yang di garda depan, menurut saya ya gimana lagi kita nggak maaf vaksin kita masih kebanyakan masih Sinovac kan, yang katanya Iya. terhadap varian Delta ini nggak terlalu bagus. Masa kita diam aja kan nggak mungkin. Jadi gimana? Saya Iya. pribadi akhirnya saya putuskan saya minum ivermectin tuh. Setelah saya baca-baca, ya saya tahu sih penelitiannya enggak eh, studinya enggak begitu bagus gitu ya. Tapi saya kira ya daripada maaf susu beruang atau apa yang lain lah ya, misalnya anggap aja minum jahe kan, minum jahe, wah ini biar sehat. Atau mungkin ada yang minum probiotik ya, itu banyak sekali probiotik macam-macam, malah nggak ada penelitiannya kan. Sambiloto ada juga itu penelitiannya sambiloto, tapi kan kecil, lebih kecil daripada ivermectin. Jadi kenapa kita a priori gitu? Maksud saya ya udah pakai aja untuk saat ini. Jadi kapan sih saya pakai? Saya pakai ivermectin sekali seminggu, Dokter Ate. Jadi ada sih beberapa cara karena memang belum ada yang baku betul gitu ya. Jadi ada beberapa apa namanya protokol gitu. Ada yang hari pertama, kemudian 72 jam tuh ada. Boleh pakai itu boleh. Tapi dosisnya lebih gede ya itu ya. 0,3 mg per kilogram berat badan. Kalau saya pakai 0,2 mg per kilogram berat badan, tapi seminggu sekali. Dengan asumsi ketika nanti kadar obat dalam darah udah turun, ya kita berikan lagi kan seminggu lagi. Dan efek toksiknya karena dosisnya terlalu besar, harapannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi saya sendiri pribadi minum ivermectin 0,2 mg per kilogram berat badan seminggu sekali, itu yang pertama. Yang kedua, saya minum vitamin D itu 10.000 per hari. Dan memang saya lihat trennya dulu saya kadar vitamin D dalam darah itu masih sekitar pertama-tama dulu sekitar 40-an, terus naik 60, kemudian terakhir jadi 80. Ya, saya kira ini 80 ini sudah cukup baik gitu. Ada beberapa teman yang bilang kalau bisa sampai di atas 100. Ada ahli yang bilang 140. Ya oke lah, kita nggak usah terlalu agresif banget. Yang penting saya kira sih diusahakan di atas 80. Jadi kalau saya 10.000 sehari saya kira cukup. Nanti kalau bisa dicek, ya misalnya setelah sebulan gitu dicek kadar vitamin D-nya. Kalau udah mencapai 80, kalau tidak salah satuannya nanogram per liter ya kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu nanti bisa kita turunkan. Tapi saya sendiri belum saya turunkan. Saya masih minum 10.000 sampai sekarang. Terus ivermectin saya masih minum. Terus ya ini agak-agak di luar evidence base, saya minum sambiloto 1 kali 1 setiap hari. Namanya juga ikhtiar ya. Biloto satu Iya. kali satu setiap hari. Katanya di situ bisa buat diabetes juga. Saya nggak ada diabetes tapi nggak apa-apa deh. Terus itu sih. Mama ya zinc, vitamin zinc, zinc, mineral dan lain-lain itu saya minum sih. Saya kira itu. Kalau misalnya ada teman yang saya minum probiotik dok, boleh nggak apa-apa. Tapi ingat probiotik sama ivermectin malah penelitiannya lebih banyak ivermectin loh. Ya Iya. jadi kapan sih kita berhenti minum ivermectin? Kalau nanti grafiknya udah turun, itu target saya grafiknya udah turun. Atau kalau saya udah dapat Moderna nih, ya udah divaksin Moderna, kemudian saya cek apa namanya kadar antibodi udah cukup baik. Antibody. Nah, mungkin saya akan berhenti minum ivermectin. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini tidak menggantikan kuliah teman-teman atau kuliah pakar, ini cuma sharing biasa. Dan apapun yang teman-teman simpulkan dari sini, maaf, jangan dibebankan kepada saya ya. Nanti dokter bilang gini ternyata salah loh. Wah, jangan. Ini kan semua sharing aja. Gitu dokter Ate. Ada yang mau Iya. ditanyakan? Dokter, ya sharing lagi dok. Itu waktu dokter
alumni COVID ya dok ya, kalau nggak salah bulan Januari ya. Iya, bulan Januari. Tapi waktu itu kan belum ada varian Delta ya, masih varian yang kayaknya Iya, nggak terlalu berat banget gitu. Alumni COVID, dan saya kalau dari itu saya betul-betul itu menjiwai masalah timing gitu. Menurut saya timing itu sangat tepat itu harus. Jadi alhamdulillah sih sewaktu itu serumah kena semua, termasuk ayah ibu saya. Ibu saya itu gerah sakit mitral stenosis yang berat. Ada mitral regurgitasi, atrial fibrilasi, heart failure, left atrium, atrium kiri itu yang normal tuh maksimal 4,4 cm lah gitu. Atau 4,2 cm, tergantung bukunya yang kita pakai. Ibu saya itu udah 10 cm atriumnya. Jadi ketika beliau kena itu, waduh, rasanya udah enggak karuan itu. Jadi, tapi memang begitu kena saya langsung secara dini saya berikan antivirus. Waktu itu pertama Avigan, ketika kelihatannya kok panas, mual-mualnya, diarenya tidak membaik, langsung saya berikan waktu itu Remdesivir. Remdesivir, begitu hari kelima langsung masuk ke dexamethasone. Nah, dexamethasone saya masukkan. Dan alhamdulillah membaik, gitu. Ayah saya juga sama. Ayah saya agak telat presentasinya, jadi mungkin ibu dulu yang kena. Ayah saya udah 79 tahun. Itu udah mulai demam tuh, demam. Langsung waktu itu saya masukkan Actemra di rumah. Jadi menurut saya plasma, Actemra itu, ini aku ngomong dagang karena aku yang hafal itu ya, bukannya aku promosi obat tertentu enggak ya. Jadi plasma itu harus dimasukkan dini menurut saya sih. Karena kalau udah lewat fase minggu pertama, apalagi udah 10 hari lewat dari awal, itu mau dimasukkan plasma udah nggak banyak manfaat itu. Jadi plasma harus dimasukkan secara sedini mungkin. Karena di situ kita ada bantuan antibody kan untuk melawan virus. Jadi plasma ini kerjanya terutama ke fase awal sebenarnya, fase viremia menurut saya. Bukan fase kalau udah hiperinflamasi. Apalagi kalau udah fase lanjut. Jadi kan gambarnya ada 3 fase. Fase viremia awal sekitar 5-7 hari. Pas tinggi-tingginya, kemudian fase paru awal ya atau early inflamasi, baru fase paru akhir atau inflamasi yang udah berat, udah sitokin storm, parunya udah jelek, nah itu lebih berat itu. Jadi plasma harus masuk di awal. Actemra juga sama. Ketika dia kira-kira trennya kurang bagus, oh hari kelima udah menjurus kurang baik nih, oke langsung masuk aja gitu. Kalau di ruangan ya. Nanti ada, saya kira teman-teman dokter paru, dokter penyakit dalam lebih pintar daripada saya. Tapi kita ngomong masalah outpatient aja. Di kita ringkas saja ya dokter Ate ya, biar nggak terlalu membosankan. Jadi pada waktu, sekali lagi penanganan COVID, menurut saya sih di klinik di luar ya, teman-teman yang nggak menghadapi keluarga atau pasien yang nggak dapat tempat di rumah sakit. Satu, kalau dia OTG apa? Kalau OTG cukup vitamin aja, ya jelas ya. Gimana kalau gejala ringan? Kalau gejala ringan menurut saya sebaiknya tetap masuk antivirus. Kalau bisa favipiravir, kalau tidak bisa ya oseltamivir, bisa dikombinasi dengan azitromisin. Menurut saya ada tempat. Walaupun menurut pedoman terapi menurunkan itu ya, hanya kalau ada gejala flu aja. Tapi masalahnya ya evidence base-nya masalahnya nggak terlalu kuat, tapi menurut saya tetap masuk. Terus pada itu fase 5 hari pertama ya, 5-7, kemudian paracetamol, vitamin D harus diberikan ya, vitamin C dan lain-lain, obat lambung kalau lansoprazol atau pantoprazol. Nah, ketika sudah memasuki hari kelima bukan dari PCR atau swab antigen ya, hari kelima dari onset. Ibu kapan sih ada keluhan? Saya tanggal 1 dok. Oh berarti tanggal 1 itu ada hari disebut hari pertama, walaupun dia swabnya tanggal 3 atau tanggal 4. Hasilnya tanggal 5. Nah, itu tanggal 5 itu udah bukan, kadang-kadang kita bingung, oh hari pertamanya pas PCR, enggak, hari pertamanya ketika ada keluhan, nah, gitu kan. Masalahnya pasien kadang-kadang timbul gejala, masalah. Ketika nanti hari kelima kira-kira kok trennya itu tetap panas, tetap batuk-batuknya bertambah, langsung masuk ke steroid, bisa dexamethasone, metilprednisolon, kombinasi. Kalau menurut saya antikoagulan, low dose, ingat dosisnya harus rendah ya.
dosisnya harus rendah, jangan dosis tinggi. Rivaroxaban 10 mili atau edoxaban 15 mili. Kalau bisa cek dedimer. Problemnya masyarakat nggak bisa cek dedimer kadang-kadang. Gimana dengan clopidogrel atau aspirin? Terus terang ini nggak ada tempat sebenarnya sih. Tapi ada beberapa ahli bolehlah ngasih clopidogrel. Tapi terus terang kalau dari segi patofisiologi menurut saya nggak masuk gitu ya. Jadi sebenarnya tetap antikoagulan harusnya. Nah di situ ingat antibiotik harus diberikan kalau fase kedua dan ternyata memburuk itu wajib supaya nggak ada infeksi sekunder. Problemnya adalah kalau udah fase yang berat, wah lah ya itu. Kalau udah hari ke-10 ke atas, pasien udah nggak panas banget, tapi udah mulai desaturasi. Nah ini yang repot terus terang. Ya ini tetap saya berikan antibiotik harus masuk, steroid harus masuk, antikoagulan harus masuk. 3 ini menurut saya. Jadi kalau udah mulai pasien desaturasi, antibiotik harus masuk, steroid harus masuk, antikoagulan harus masuk. Nah, tentang ivermectin kembali ke teman-teman mau pakai apa enggak, tapi sebaiknya memang kalau mau pakai di awal tuh. Di awal dosisnya udah saya sebutkan tadi ya. Oke, saya kira gitu Dokter Ate. Semoga bermanfaat buat teman-teman Ya, semua. Dok, ada pertanyaan dulu, Dok. Oke, pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan tadi, ada yang bertanya, pada COVID berat sering terjadi hipertensi maligna Oke. yang sulit dikendalikan dengan obat antihipertensi. Tata laksananya gimana ya, Dok? Ya kalau memang bisa dengan oral ya, misalnya kasih amlodipin kombinasi sama sartan, bisa irbesartan, kandesartan. Tapi kalau memang nggak bisa, ya masuk IV ya. IV bisa nikardipin. Kalau pasiennya plus jantung bisa nitrogliserin, itu bisa. Saya kira sih itu, nggak apa-apa. Dokter Ate bisa nanti ada yang bilang minta disimpan ya. Nanti ke option terakhir kan Dokter Ate ada option menyimpan ini. Oh iya, iya baik Dok. Terus ada lagi mungkin ada yang bertanya? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Tadi ada satu pertanyaan lagi sih Dok. Pada pasien COVID post-opname, apakah masih bisa terkena COVID lagi? Teoritis harusnya kalau habis post-opnam itu harusnya udah terbentuk antibodi nih, gitu. Kan gitu. Makanya ada beberapa tanya, Dok, suami saya kenanya belakangan setelah saya boleh nggak ngopeni dia gitu? Ya harus dong, masa suami ditinggal, gitu. Ya harus diopeni. Jadi harusnya ibu udah dapat antibodi, gitu. Jadi seharusnya pasien yang post COVID rawat inap harusnya sudah punya antibodi. Problemnya adalah bisa nggak kena lagi? Kalau menurut saya masih memungkinkan bisa kena lagi, namanya reinfeksi. Ya, makanya tetap harus patuh, jangan mentang-mentang lulusan COVID terus kemudian nggak pakai masker. Karena kalau ditanya, yakin antibodimu cukup tinggi nih, jadi nggak akan kena lagi. Kan belum tahu. Atau mau cek antibodi, misalnya antibodinya tinggi, masih bisa tetap kena nggak? Bisa aja tetap kena kan? Jadi tetap menurut saya tetap harus hati-hati. Terus ada yang tanya, Dokter Angganis kadar vitamin D 7,2. Apa harus minum? Menurut saya harus minum, Dok. Saya sendiri minum 10.000 unit per hari. Jadi kalau rendah banget mungkin bisa 10.000. Oke, gitu, Dokter Ate. Iya Dok, baik Dok. Terima kasih sharingnya ya Dok untuk sore ini. Oke, sama-sama, Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Soalnya, Oke, sehat-sehat semuanya. Dari diskusi kita, imunisasi penting mencegah supaya tidak sampai ke gejala berat ya, dan itu ya, betul. Kita harus peka memberikan terapi di awal. Di awal, sangat penting. Jadi kita harus edukasi pasien. Saya takut Dok kalau positif COVID, jangan takut. Kalau begitu tahu langsung diobati dengan antivirus semaksimal mungkin supaya tidak jatuh ke fase berikutnya. Menurut saya itu yang sangat penting tuh. Iya, dan itu yaitu lini pertama ya di fase ke-1 di fase ke-1 kasih antivirus yang adekuat. Ya kalau mau pakai ivermectin silakan, enggak ya enggak apa-apa. Tergantung mantepnya hati ya gitu. Ya. Dok, itu ada satu pertanyaan lagi Dok di komentar. Dokter masih mau menjawab? Iya. Yang apa itu?
Gitu. Izin bertanya, tadi penggunaan eh, NOAC seperti rivaroxaban dengan low dose ada tempat pada minggu kedua. Itu dikonsumsi berapa lama, Dok? Apa perlu cek INR? Oke, kalau udah masuk memakai antikoagulan, kalau udah antikoagulan di sini yang dipakai adalah direct oral antikoagulan ya, bukan warfarin gitu. Jadi kalau warfarin kita memang biasa kita harus cek INR ya, tapi pada kita nggak pakai itu, jadi nggak usah cek INR ya. Misalnya rivaroxaban kasih yang 10 mili atau edoxaban kasih yang 15 mili. Nah, di situ pemberiannya berapa lama? Pemberian kalau penelitian yang dari Meksiko itu bisa sampai hampir 2 bulan itu kalau nggak salah. Karena memang kadar dedimer ini kadang-kadang pada beberapa pasien akan bertahan agak tinggi. Jadi kalau menurut saya, kalau saya pribadi itu biasanya saya berikan sampai kurang lebih 2 minggu, 2 minggu pasca. Jadi total bisa pemberian, misalnya ini udah negatif, 2 minggu setelah itu tetap saya berikan. Tuh, 2 minggu pasca negatif itu saya berikan. Terutama kalau habis COVID sedang, ya, COVID sedang itu sampai 2 minggu. Jadi total pemberian bisa sampai 1 bulan. Lebih baik lagi dengan monitor dedimer. Lebih baik lagi dengan monitor dedimer. Itu lebih baik. Masalahnya kalau enggak monitor dedimer gimana? Nah, repot itu, agak repot. Juga yang kedua problem juga terus terang obat oral antikoagulan ini mahal. Ya, mahal. Edoxaban itu mungkin harganya sekitar 30.000 satu biji, rivaroxaban sekitar 40.000. Itu problemnya. Terus kalau nggak mampu gimana, Dok? Pasien nih nggak mampu nih membeli atau saya cenderung memberi clopidogrel. Tuh, walaupun secara patofisiologi sebenarnya kerjanya kurang pas ya, dan jelas nggak ada penelitiannya ya. Tapi ya gimana lagi kalau memang nggak ada nggak bisa pakai antikoagulan injeksi kan nggak mungkin dirawat jalan. Oral terlalu mahal, cek dedimer nggak bisa, ya udah pakai clopidogrel, gitu ya. Cuma ini jalan terakhir tuh, ini jalan terakhir, benar-benar jalan terakhir gitu. Gitu, Dokter Ate. Satu lagi nih, Dok. Iya, iya. Dari Dokter Amelia Lee. Vaksin Siap, siap. dosis ketiga sebaiknya pakai Sinovac untuk melanjutkan dosis ke-1 dan 2 atau Moderna, Dok? Moderna. Moderna ya, Dok. Karena efikasinya ya, Dokter ya. Iya, ya, Moderna. Dari penelitian Untuk varian Delta dia lebih baik kan gitu ya. Terus ada juga pertanyaan, Dok, untuk ivermectin bisa mulai dikonsumsi lagi pasca COVID? Kalau untuk prevention, kalau udah kemarin kena COVID, Mbak Ibu nggak usah minum ivermectin lagi, gitu. Karena kan asumsinya udah punya antibodi nih yang cukup karena habis kena COVID. Jadi nggak perlu ivermectin lagi, nggak perlu. Ya. Kemarin kena itu anggap aja habis kena dapat vaksinasi Moderna ya itu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah minum ivermectin lagi. Saya sendiri nanti akan saya pertimbangkan ketika pasca Moderna, mungkin saya akan cek antibodi. Kalau antibodi saya cukup baik, mungkin ivermectin akan saya jarangkan minum, ya. Sampai saya tunggu penelitian berikutnya gitu. Tapi pada kondisi, terutama kemarin pada waktu peak-peaknya, ini sebenarnya juga masih peak sih. Peak-peaknya masih tinggi, menurut saya pakai deh. Dan ini pengalaman pribadi. Kemarin istri kena ya, anak kena, driver kena, pembantu rumah tangga kena. Apa yang saya lakukan pada waktu itu, karena kebetulan anak saya yang kena ini usia masih 20 bulan, jadi kan nggak mungkin tak openi, jadi saya gendong dan lain-lain. Apa yang saya lakukan? Saya minum vitamin D sampai 15.000 sehari, terus minum sambiloto itu sehari 2 kali, ivermectin tetap. Terus kemudian ventilasi ini saya buka semua setiap hari. Saya buka. Meskipun malam itu ventilasi tak buka. Ya, pagarnya tetap ditutup ya. Pagar tetap ditutup, dikunci, tapi pintu depan, pintu belakang, jendela tak buka semua. Jadi alhamdulillah saya negatif gitu. Padahal saya harus gendong si kecil yang umur 20 bulan. Karena ibunya kan masuk rumah sakit. Sehingga saya yang harus openin dengan usia 20 bulan, anak ini positif gitu.
Walaupun saya pakai masker, kadang-kadang dia nggak mau lihat bapaknya pakai masker, dicopot juga gitu. Ya udah, wes Bismillah aja. Ya, alhamdulillah sih saya negatif gitu. Ya ini kersane Gusti Allah, segala sesuatu dari Allah. Cuma apa sih yang mungkin menunjang ikhtiarnya menurut saya ya walaupun ini sekali lagi bukan evidence base ya, ini cuma pengalaman pribadi ya. Satu, vitamin D dosis tinggi, saya kadang-kadang sampai 20.000. Terus sambiloto itu zinc juga saya minum, sama ventilasi, sangat penting menurut saya ventilasi itu. Jadi betul-betul harus terbuka. Bahkan malam hari aja masih saya buka. Plus ivermectin juga gitu. Sempat waktu itu saya minum seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya karena saking bingungnya kan kita ini gimana caranya supaya nggak tertular nih. Saya kira demikian Dokter Ate. Satu rumah soalnya semua positif ya, Dok Semua ya. semua ya. Oke. Iya. Ya, baik. Terima kasih sharingnya ya, Dok ya. Oke, Untuk sore sama-sama ini. Dokter Ate. Ya, baik. Nanti saya Oke, simpan semoga bermanfaat ijazah dan kita sore ini, teman-teman Dok. sehat-sehat semua ya. Oke, Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Dokter. Sehat, Dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Oke.